Kalau dibilang itu ke positif juga enggak ya, ada juga di sisi negatifnya. Tapi setelah itu tetap saling bersinggungan. Ada juga dari misalnya aku tuh sering juga nonton kayak dari misalnya Habib Jafar. Misalnya Habib Jafar itu kan seringnya membagikan toleransi itu antar beberapa agama, apalagi sering mengadakan podcast antar 5 agama lainnya sekitar. Jadi itu dari situ juga bisa berdampak juga positif. Cuma ada juga kayak misalnya dari konten-konten kreator lainnya juga bisa menyebarkan konten-konten negatif tentang namanya toleransi agama tersebut. Ini menurut aku itu ada dua perspektif ya. Yang pertama itu adalah perspektif yang positif, di mana kita bisa mengakses berbagai keberagaman agama, mencari tahu melalui media sosial tentang agama lain. Tapi di satu sisi juga banyak semakin marak konten-konten atau pemaparan media digital, di mana menjadikan itu suatu perdebatan, menjadikan keberagaman agama itu suatu perdebatan karena kemudahan akses tadi gitu. Jadi tergantung penggunaan kita untuk mencari dan juga membagikan apa yang kita ketahui mengenai keberagaman agama. Bukan berubah sih, lebih tepatnya saya menjadi ragu tentang pemahaman agama karena ada beberapa para yang ahli mengenai agama membuat konten mengenai pemahaman agama, dan itu membuat saya sebagai pribadi menjadi bertanya-tanya mengenai apa yang dibahas dia. Yang awalnya saya yakin kalau itu benar, jadi bertanya-tanya lagi apakah ini sudah benar atau salah seperti itu. Aku nggak pernah, kalau ke yang buruknya nggak pernah, cuman kalau kita lihat kontennya Habib Jafar yang memang dia menentukan 5 ulama besar dari 5 agama resmi Indonesia, justru saya malah lebih kelihatan toleransinya dan lebih kelihatan perbedaan, tapi bukan berarti dalam hal negatif. Justru jadi saya sendiri punya pertanyaan terhadap agama lain, mungkin tidak terjawab, tapi karena ada seperti itu bisa menjawab semuanya. Pernah, malahan saya punya grup yang namanya Lintas Agama untuk diskusikan tentang agama-agama masing-masing dalam tanda kutip ya, untuk toleransi. Untuk mengenai diskusi toleransi umat beragama di media sosial, ya sebagaimana yang kita tahu, untuk media sosial sekarang kan banyak buzzer, apa segala macam. Jadi kalau kita mulai diskusi dengan membuat komentar misalnya di YouTube, di Instagram dan sebagai media sosial yang lain, nah itu saya sampai saat ini belum melakukannya karena saya takut jika ada buzzer-buzzer yang mungkin rasanya seharusnya kita mengajak kepada kebaikan, mereka membuat provokasi yang buruk, mereka membuat suatu hal yang mungkin rasanya memperkeruh suasana kehidupan umat beragama di Indonesia. Jadi saya mungkin belum ada, mulai takut bahasanya yang kalau kita mulai diskusi itu malah mereka menyerang dengan tidak ada data fakta, dan malah itu nanti takutnya kita yang dipengaruhi. Jadi bahasanya saya mungkin belum ada sampai saat ini. Jadi menurut aku media digital itu atau media sosial itu sangat memiliki pengaruh yang besar bagi pandangan atau cara mahasiswa dalam bertindak, terutama di dalam intoleransi atau toleransi nantinya. Terutama bagi mereka yang aktif memang menggali informasi keagamaan di dalam media sosial tersebut, sehingga mereka tentu memiliki perbedaan pandangan mungkin atau pandangan baru mungkin mengenai agama lain. Tentunya pengaruhnya sangatlah besar karena kita sebagai mahasiswa hidup di serba digital gitu. Bahkan belajar pun kita menggunakan teknologi digital kan. Jadi
semua informasi, semua media itu tuh pasti berasalnya dari teknologi canggih seperti sekarang ini. Jadi menurut saya sangat berpengaruh. Yang pertama itu misalnya dari penyajian konten. Mereka yang konten kreator akan membuat sebuah konten terhadap umat antaragama. Justru kita harus lihat dulu apakah mereka membuat konten tersebut dalam hal menyatukan toleransi dan pererat rasa kekeluargaan antar umat beragama, atau memang tujuannya untuk memecah belahkan. Tapi sejauh ini yang aku lihat, semua konten-konten yang aku lihat saat ini memang semuanya bertujuan untuk menyatukan umat antaragama. Beragam. Yang pertama pastinya itu harus buat video itu atau konten itu yang pastinya bermanfaat untuk agama lain dan juga orang-orang sekitar kita yang menontonnya. Yang kedua itu jangan pernah mencela agama lain ataupun sumber-sumbernya itu tidak menyakiti produk agama lain ataupun agama kita yang kita miliki gitu. Agama. Jadi dalam bersosial media kita harus pandai-pandai ya, untuk memakainya gitu. Carilah konten-konten yang bersifat positif. Kalau yang negatif itu di skip aja. Pasti algoritmanya nanti akan membawa ke hal positif. Siap itu kita kayak mencerna sama konten itu harus mikir dulu. Mikir dulu untuk yang positif.